Baiklah, terima kasih kepada pemirsa yang berbahagia bahwa tahun baru Islam atau yang kita kenal dengan tahun baru Hijriah, yang kita kenal dengan istilah 1 Muharram, ini adalah merupakan peristiwa penting yang setiap tahun umat Islam merayakan, memperingatinya, karena di dalamnya ada beberapa peristiwa penting yang umat Islam harus mengetahuinya. Sehingga dengan adanya peristiwa tersebut, umat Islam bisa menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung di dalam tahun baru Hijriah atau tahun baru Islam. Sejarahnya terkait dengan masalah terbentuknya tahun baru Islam ini adalah bermula pada Khalifah kedua, yaitu di mana tahun baru Islam, tahun baru Hijriah ini bermula pada masa Khalifah kedua, yaitu Khalifah Umar bin Khattab, di mana waktu itu Umar bin Khattab menerima surat usulan dari gubernur Irak atau Baghdad, yaitu Abi Musa Al-Asy'ari, yang mengatakan bahwa di negara-negara non-Islam, negara-negara kafir pada waktu itu sudah menggunakan tahun kalender yang disebut dengan kalender Masehi, sementara Islam masih belum. Maka atas usulan Sayyidina Umar ini, kemudian Sayyidina Umar mengumpulkan beberapa pejabat penting negara pada waktu itu untuk mengadakan rapat dan membentuk bagaimana tahun baru Islam dimulai, kapan dimulai dan bulan apa kita awali. Itu sejarah yang terkait dengan masalah terbentuknya tahun baru Islam Hijriah. Waktu itu Sayyidina Umar bin Khattab mengundang 6 orang kurang lebih begitu, yaitu Sayyidina Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, terus Amr bin Abi Waqqas, dan siapa lagi di antara dari 6 itu yang yang dijadikan sebagai orang yang terlibat dalam rapat untuk membentuk tahun baru Islam Hijriah. Kemudian usulan-usulan yang muncul pada waktu itu, ada yang mengatakan diawali dengan lahirnya Nabi Muhammad, yaitu berarti tahun gajah. Ada yang mengatakan bahwa awal tahun baru Hijriah sebaiknya dimulai pada turunnya nuzulul Quran, turunnya Al-Quran diturunkan. Ada juga yang mengatakan bahwa tahun baru Islam sebaiknya diturunkan pada awal tahun atau dimulai pada Hijriah. Kemudian usulan yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib waktu itu diterima dengan alasan karena di dalam tahun baru Hijriah banyak peristiwa-peristiwa penting yang perlu dialami, dan itu menjadi nilai-nilai yang sangat berharga bagi umat Islam. Karena memang Allah sendiri sangat mengagungkan dan menghargai nilai-nilai yang ada di bulan Hijriah, di bulan Muharram itu. Di antaranya yaitu diterimanya tobatnya Nabi Adam ketika beliau memakan buah khuldi, itu pada bulan Muharram. Diselamatkannya Nabi Yunus keluar dari perut ikan paus juga pada bulan Muharram. Sembuhnya Nabi Yakub dari butanya ketika nangis disebabkan oleh hilangnya Nabi Yusuf, itu juga pada bulan Muharram. Juga Nabi Yusuf keluar bebas dari penjara yang dihukum kurang lebih sekitar 8 tahun di penjara gara-gara difitnah. Ini juga dibebaskan pada bulan Muharram. Nabi Ayub juga sembuh pada bulan Muharram. Nabi Nuh banjir yang menghabiskan sekitar kurang lebih 7 bulan, itu juga berakhir pada bulan Muharram. Sehingga dengan banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi pada bulan Muharram ini sangat penting untuk diagendakan sebagai bulan atau tahun-tahun awal dari bulan Hijriah.
Ini yang kenapa munculnya bulan Muharram atau bulan Hijriah ini pada tanggal 1 Muharram. Itu sejarahnya. Kata Muharram itu berasal dari kata haram, harama yuharrimu, Muharram, yang diharamkan. Di mana orang-orang Arab waktu itu senang berperang. Senang berperang, kemudian setelah bulan Muharram berperang lagi, ya. Akhirnya oleh Allah ditegur, ada 4 bulan janganlah berperang. Disebutkan di dalam Al-Quran, inna iddatasy-syuhuri 12 syahron fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan. Inna iddatasy-syuhuri 12 syahron fi kitabillah, sungguhnya dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Ada 12 bulan fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh. Di antara 12 itu Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Di antara yang 12 itu ada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, yaitu salah satu mutawaliyatun wa wahidun fardun. 3 bulan berturut-turut, kemudian yang 1 bulan dipisah. Apa yang 3 bulan berturut-turut? Yaitu ada yang mengatakan bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram. Kemudian satu disendirikan, yaitu bulan Rajab. Bulan Rajab. Makanya makna dari Muharram itu bulan yang diagungkan. Oleh karena itu ulama menganjurkan ketika terjadi pada bulan Muharram awal tahun yang insya Allah kalau tidak keliru ini pada Kamis tanggal 20 Agustus ini awal tahun baru Hijriah. Ini kita dianjurkan oleh ulama pada tanggal 1 Muharram ini memperbanyak membaca ayat kursi jumlahnya ada 360 kali. Ini bertanda bahwa katanya ulama, siapa yang membaca ayat kursi di awal tahun sebanyak 360 sejumlah banyak tahun, yaitu tahun Hijriah itu adalah 360, maka orang akan diselamatkan selama 1 tahun. Jauh dari musibah, dari penyakit, jauh dari mati mendadak, jauh dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita bersama. Setelah membaca ayat kursi, dilanjutkan dengan berdoa, yaitu doanya Allahumma ya muhawwilal ahwal, hawwil hali isa ila ahsanil ahwal bihaulika wa quwwatika ya kabiru ya muta'al ya azizu ya mifdal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Itu doa yang dibaca nanti pada hari Kamis tanggal 20 Agustus atau bertepatan dengan tanggal 1 Muharram. Ini adalah dari makna Muharram itu sendiri. Ulama semuanya sepakat bahwa memperingati tahun baru Hijriah itu adalah hal yang dianjurkan. Hal yang dianjurkan karena dianjurkan boleh jadi bisa menjadi hal yang mubah, berubah menjadi sunnah, itu ya bisa juga bisa berubah menjadi wajib, bahkan bisa haram apabila di dalamnya mengandung unsur-unsur kemaksiatan begitunya. Makanya sebagai hal-hal untuk memperingati tahun baru Islam ini sebaiknya berlandaskan pada asas-asas keislaman. Di dalamnya tidak ada unsur maksiat, tidak ada pentas-pentas yang menampilkan hal yang maksiat, itu ya, tidak menampilkan atau mabuk-mabukan dan penampilan-penampilan yang porno, itu juga yang tidak etis. Makanya biasanya ulama ketika Muharram itu diadakan santunan anak yatim, ya, terus kemudian memperbanyak sedekah, kemudian pada tanggal 10 bulan Asyura itu dianjurkan banyak berpuasa ya, pada tanggal 9 hari Tasu'a, terus tanggal 10-nya Asyura, sampai Rasulullah mengatakan bahwa somo yaumi Tasu'a ini yukafirus sanatil madiyah, ada mengatakan begitu, yaitu bisa menebus dosa yang telah kelewat, sementara yang Asyura bisa menebus dosa yang akan datang. Ya, itu jadi 2 tahun sudah diampuni oleh Allah dengan catatan dosa-dosa yang tidak sengaja, dosa-dosa kecil.
Ini makanya memperingati tahun baru Islam itu sebaiknya diisi dengan banyak amal-amal, tidak berfoya-foya sebagaimana tahun baru Masehi yang banyak pemuda-pemuda mabuk-mabukan dengan penuh dengan pentas seni yang menampilkan kurang etis, itu ya juga tidak baik. Sistem penghitungan Hijriah itu adalah menggunakan kalender yang bergeser pada, yang berputar pada perjalanan bulan, bukan perjalanan matahari. Berbeda dengan kalender Masehi. Kalau kalender Masehi ini berjalan dengan menggunakan kalender Masehi, yaitu pakai kalender Januari, Februari, Maret, dan seterusnya, yang satu tahunnya ini berkisar antara 365 hari. 365 hari. Sementara kalender Hijriah Islam ini menggunakan perjalanan bulan, di mana setiap bulannya itu berkisar antara 29-30. Tidak ada dalam kalender Hijriah itu sampai 31. Berbeda dengan kalender Masehi. Kalau kalender Masehi ada yang sampai 31. Makanya kalender Hijriah ini dalam satu tahunnya berkisar sekitar 360 tahun. 360 hari. 360 hari. Sehingga dengan adanya 360 hari ini lebih kecil volumenya dengan yang ada dengan kalender Masehi. Menggunakan itu Hijriah, menggunakan kalender perjalanan Komariah. Makanya disebut dengan kalender Komariah atau kalender Hijriah atau kalender berdasarkan hijrahnya Rasul. Di mana Rasul itu terjadi pada tahun 622. 600 tahun 22 Masehi waktu itu. Kemudian setelah Sayyidina Umar itu membentuk kalender Masehi, akhirnya berselang kurang lebih sekitar 10 tahun atau 17 tahun itu kemudian. Makanya Rasulullah itu dihitung sudah 17 tahun kurang lebih pada masa Sayyidina Umar sudah itu ya, mundur kalendernya. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya bagi para pemirsa, baik di kalangan kita sendiri maupun di kalangan luar. Terakhir, sebagai sumbangan saya pada awal tahun baru Hijriah ini, kami kalau bisa adik-adik santri, adik-adik mas santri, matali ini mengadakan puasa sunnah di Muharram, karena bahkan kalau bisa 1 bulan juga tidak apa-apa, karena kata Nabi afdalus siyam ba'da Ramadan syahrul Muharram. Paling bagusnya puasa, paling utamanya puasa setelah Ramadan adalah puasa pada bulan-bulan, yaitu pada bulan Muharram. Ini. Jadi penilai pahalanya 1 tingkat di bawah bulan Ramadan. Demikian, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.